Pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Akibat arus pendek listrik, sebuah gudang penyimpanan perabotan rumah tangga ludes terbakar. Jelang pemilu, ratusan warga binaan di Lapas Mataram mengikuti perekaman EKTP. Uji kualitas lintasan, puluhan pembalap mobil nasional mengaspal di sirkuit Mandalika. Bersama saya Rahai Jabar, inilah berita selengkapnya. Sebuah rumah yang dijadikan gudang penyimpanan perabotan rumah tangga di Jalan Seleparang, Kecamatan Cakra Negara Mataram, ludes terbakar pada Selasa dini hari. Kobaran api yang tiba-tiba langsung membesar dan melalap seluruh bagian gudang, menimbulkan kepanikan warga karena berada di permukiman padat penduduk. Belasan mobil pemadam kebakaran dari Kota Mataram dan Lombok Barat dikerahkan untuk memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam petugas berjibaku menyemprotkan air ke seluruh bagian gedung. Hingga Selasa pagi, proses pendinginan masih dilakukan petugas pemadam kebakaran untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang bisa menyulut kebakaran berikutnya. Kebakaran menyebabkan bangunan berisi perabotan rumah tangga senilai 3 miliar rupiah ludes tak tersisa. Pas keluar kamar api udah besar ya. Udah besar kali apinya, udah nggak tahu dari mana titik apinya keluar, nggak tahu apa penyebab, nggak tahu. Tiba-tiba keluar kamar apinya sudah besar sekali apinya. Yang terbakar apa saja nih Pak? Yang kebakar ini dah bahan plastik, bahan rumah tangga, mau ada motor. Indikasi penyebabnya dan sebagainya. Tapi mungkin harus pendek. Kemungkinan Ada berapa unit yang diturunkan? kami menurunkan semua armada kami sebanyak 6 mobilitas, kemudian dibantu oleh Lombok Barat. Ya, dibantu oleh Lombok Barat, alhamdulillah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut, namun dugaan sementara kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Puluhan siswa kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 1 Dames, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur mengikuti ujian akhir sekolah di kelas darurat. Hal itu karena ruang kelas dan sejumlah bangunan lain kondisinya rusak, nyaris roboh dan tak kunjung diperbaiki. Selain lapuk karena usia, rusaknya bangunan sekolah juga disebabkan terdampak gempa tahun 2018 lalu dan hingga kini belum direnovasi. Sejumlah siswa mengaku sulit berkonsentrasi karena mereka harus ujian di ruang kelas darurat yang kecil dan pengap. Gerah, panas. Berarti tidak nyaman lah memang ya? Tidak nyaman lah. Gimana tadi jawab soalnya, Dek? Nggak konsentrasi. Nggak konsentrasi. Kenapa ya? Kenapa kurang konsentrasi? Gerah ya? Kalau harapannya, Dek, ke depan apa? Semoga sekolah ini cepat diperbaiki sama pemerintah. Kelas darurat terpaksa dibuat pihak sekolah untuk memastikan para siswa bisa mengikuti ujian akhir sekolah. Bapak lihat ini kondisi dalam posisi darurat begini. Berapa orang siswa yang ikut ujian ini Pak? 6 orang. 6 orang. Ini ujian akhir sekolah ya Pak? Iya, ujian akhir sekolah. Apa tidak mengganggu siswa ujian juga nih Pak dengan keadaan ini? Ya kalau kita bilang mengganggu mungkin, tapi apa tak kita bilang ini Pak, kondisinya seperti ini kita bekerja apa adanya lah. Pihak sekolah berharap Pemda mempercepat proses perbaikan bangunan ruang kelas agar para siswa bisa belajar seperti biasa. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.
Puluhan truk pengangkut sapi kurban tujuan Pulau Jawa masih bertahan di Pelabuhan Gilimas Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Peternak mengaku tetap ingin menunggu jadwal keberangkatan kapal karena terlanjur mengeluarkan biaya besar untuk menyeberang ternak mereka. Pihak pelabuhan menjelaskan penyebab terjadinya penumpukan truk ternak karena operasional kapal hanya 3 kali dalam sepekan. Sementara jumlah ternak yang datang ke pelabuhan setiap hari terus bertambah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu. Namun otoritas pelabuhan menjanjikan seluruh ternak akan diangkut pada pekan ini, yakni pada hari Rabu dan Jumat. Setiap kapal logistik nantinya akan mengangkut 50 unit truk yang berisi 500 ekor sapi. Dari sisi pemuatan, kapal yang ada di Gilimas ini memang bukan peruntukan untuk hewan, Pak, ya. Jadi ada 2 kapal yang kita operasikan di Gilimas ini, ada Mutiara Persada dengan Mutiara Sentosa. Spek yang memenuhi ventilasi udara untuk hewan adalah Mutiara Sentosa 3. Jadi kemungkinan sapi-sapi ini akan terangkut dalam ritme 2 hari sekali dengan volume sekitar 50 unit truk. Gimana kondisi ternaknya tapi sampai sekarang? Ternaknya ini kasihan semua nih. Alhamdulillah sehat. Nggak kesulitan pakan? Semalam dibantu kita udah bawa semua. Tapi nggak kekurangan nanti terancam? Ya kalau lama sih pasti kekurangan kalau lama. Pihak Pelindo II mencatat dalam sebulan terakhir tercatat sebanyak 230 truk berisi sapi kurban tiba di pelabuhan. 155 truk sudah terangkut dan sisanya 75 truk lainnya masih menunggu jadwal keberangkatan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Sejumlah polisi pelabuhan memperketat pengawasan kawasan Pelabuhan Gilimas Lembar, Kabupaten Lombok Barat untuk mengawasi lalu lintas hewan menjelang Lebaran Idul Adha. Pengawasan diprioritaskan pada keamanan ratusan sapi milik peternak yang saat ini masih tertahan dan sedang menunggu jadwal pemberangkatan kapal. Selain mengimbau peternak menjaga sapi mereka, polisi juga meminta mereka tidak lengah mengawasi barang bawaannya agar tidak terjadi sasaran pencurian. Untuk memastikan kenyamanan peternak, polisi menyiagakan 8 personel untuk melakukan pengawasan dan berpatroli selama 24 jam. Pemberangkatan sapi saat ini yang terjadi di Pelabuhan Gilimas, adanya penumpukan untuk sapi. Namun untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan dan untuk menjamin rasa nyaman, dari Polsek kawasan Pelabuhan Lembar tersendiri melaksanakan patroli selama adanya truk sapi yang menunggu pemuatan di Gilimas. Peningkatan pengamanan kawasan pelabuhan menjadi salah satu bagian untuk menjaga Kamtibmas dan memastikan kenyamanan penumpang kapal yang hendak menyeberang ke Pulau Bali dan Jawa. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.